Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Prasito dan ini adalah fungsi Pancasila di era globalisasi. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi tentang fungsi Pancasila di era globalisasi, saya akan menyampaikan tujuan dari presentasi ini. Presentasi ini bertujuan untuk mengetahui tentang pentingnya menjaga semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda Indonesia saat ini. Karena pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia menjadikan pemuda kita lupa akan budaya sendiri. Generasi muda diharapkan memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme, serta tetap bertahan pada nilai-nilai budaya Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi acuan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah meliputi adat istiadat, budaya, dan religiusitas yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, setelah menyampaikan tujuan tersebut, mari kita beralih ke inti dari presentasi ini. Presentasi ini memiliki beberapa poin sebagai berikut. Nah, poin-poin tersebut akan menjelaskan fungsi Pancasila di era globalisasi. Tapi, apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan suatu proses dengan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi bagi individu di masyarakat di daerah yang jauh. Pengertian globalisasi dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Globalisasi mendorong perubahan dalam beberapa bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup. Globalisasi juga cenderung membuat masyarakat menjadi lebih individualistik, pragmatis, dan kurang memahami nasionalisme. Terdapat beberapa pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia, serta dapat menghancurkan nilai-nilai yang telah ada di masyarakat, seperti sosial budaya, ideologi, agama, politik, dan ekonomi. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Kita dapat mengartikan Pancasila sebagai 5 dasar yang berdiri dengan kokoh. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sangat penting bagi negara Indonesia untuk memiliki dasar negara yang kuat dan pandangan hidup yang jelas. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai kepribadian seluruh rakyat Indonesia telah pudar akibat pengaruh gaya hidup globalisasi yang buruk. Pentingnya memelihara dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga ketahanan jati diri bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup. Pancasila terdiri dari 5 sila dan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Generasi muda diharapkan memahami fungsi Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, terdapat penyimpangan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah masalah KKN yang sulit dibasmi karena kurangnya rasa nasionalisme dan kesulitan memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Pancasila haruslah ditemukan dalam jiwa bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa ini merdeka. Makna Pancasila sebagai dasar negara di era globalisasi. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara, dan termasuk nilai-nilai filsafat yang mendasar, abstrak, dan normatif. Seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia, termasuk perundang-undangan, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara memiliki tolak ukur yang mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, ketuhanan, dan keadilan. Pentingnya mengembalikan dan menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar bernegara karena adanya kesalahan penafsiran dan tafsir tunggal atas Pancasila di masa lalu. Pancasila harus digunakan sebagai sistem norma dan koridor bagaimana sebuah bangsa dijalankan dan diarahkan, bukan sebagai alat untuk mengendalikan semua elemen bangsa dengan dogmatisme ideologi.
reproduksi nasionalisme Pancasila di era globalisasi. Paham nasionalisme muncul di Eropa dan Indonesia pada abad ke-19 dan tumbuh sebagai gerakan kebangsaan untuk menjadi sebuah bangsa merdeka dan berdaulat. Namun, beberapa generasi muda di Indonesia mulai menganggap budaya asing lebih modern daripada budaya sendiri dan mengekor budaya barat dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara untuk menciptakan masyarakat yang berkeutuhan adil, bermoral, dan demokratis, serta menciptakan kemakmuran sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Globalisasi memberikan tantangan baru bagi Indonesia selaku negara berkembang dalam memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi membawa dampak negatif jika banyak budaya asing masuk ke Indonesia dan menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang tetap sebagai ideologi yang harus diinterpretasikan secara rasional dan kritis. Pancasila sebagai dasar ideologi negara memiliki peran penting dalam integrasi masyarakat Indonesia dan perlunya mempertahankan nilai budaya asli serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pancasila harus dijadikan filter untuk menyaring nilai baru yang dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Pemahaman dan penghayatan atas nilai Pancasila perlu disosialisasikan kembali, terutama pada anak muda untuk menjadi masyarakat yang dapat mempertahankan eksistensi budaya asli, tetapi juga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Salah satu tantangan terberat dalam menghadapi arus negatif globalisasi adalah menyiapkan pendidikan bagi anak muda yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa depan. Dampak globalisasi terhadap ketahanan ideologi Pancasila dapat dilihat dari dua konsekuensi. Pertama, globalisasi menarik bangsa dalam pengaruh internasional lewat teknologi telematika, sehingga ideologi global merembas masuk tanpa seleksi yang ketat. Kedua, globalisasi menekan bangsa ke bawah dan menyebabkan kompleksitas, seperti pluralisasi eksternal dan internal. Tekanan ini mengakibatkan isu konflik dan keamanan, termasuk nilai Pancasila yang terdapat pada setiap silanya. Sila pertama mengalami ekspresi agama yang keras dan berpotensi merusak persatuan. Sila kedua memiliki risiko konflik karena pengaruh global yang intens dan jaringan terorisme. Sila ketiga yang multikultural dapat berkembang menjadi sikap monokultural yang memecah belah persatuan. Penetrasi pengaruh global dapat memicu robekan sosial, meskipun desa seharusnya merupakan zona yang aman dan tentram. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan global memiliki peluang, seperti dapat menjadi filter atau penyeleksi budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia di tengah kehidupan global yang penuh persaingan dan perbedaan, serta menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas bangsa Indonesia. Pemanfaatan teknologi internet untuk memperkuat Pancasila di era digital. Dalam era globalisasi, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara menghadapi tantangan dengan adanya ideologi alternatif yang masuk melalui internet dan media sosial. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah maraknya penyebaran hoax dan informasi yang memecah belah bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menguatkan rasa nasionalisme dan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak ideologi Pancasila. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain pendidikan formal, pemberian pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan menguatkan rasa nasionalisme melalui pendekatan budaya populer seperti musik, film, dan olahraga. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk saring informasi yang masuk sebelum di-sharing, agar hoaks dapat dicegah. Implementasi nilai-nilai Pancasila juga dapat lebih mudah terlihat dalam praktek berbangsa dan bernegara jika Pancasila menjadi rujukan. Memanfaatkan kemajuan internet dengan tepat guna dalam upaya mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa juga sangat penting. Akibat dari tidak memiliki dasar negara antara lain, negara tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup, tidak memiliki pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara, lebih rentan terlibat konflik,
sulit untuk maju dan berkembang, kekacauan politik, ketidakstabilan sosial, dampak negatif pada pembangunan ekonomi, ketidakstabilan regional, kelemahan dalam mewujudkan keadilan sosial, serta krisis kemanusiaan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Pancasila menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi dasar bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan. Pembahasan terakhir adalah bagaimana cara untuk menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi. Perlu mempertahankan dan memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pendidikan, menetapkan regulasi yang mendukung Pancasila, mempromosikan sikap cinta tanah air dan bangsa, mengidentifikasi kebenaran informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, berinvestasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, dan menyusun regulasi yang adil. Selain itu, perlu juga mengawasi anak dalam penggunaan gadget dengan beberapa strategi seperti mendampingi anak ketika menggunakan gadget, membatasi akses yang tidak sesuai, serta membatasi waktu yang tepat bagi anak untuk bermain gadget. Nah, kesimpulan dari materi tersebut adalah, di era globalisasi ini, peran Pancasila sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Untuk menjadi Indonesia yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini atau sejak masa sekolah dasar. Indonesia masih perlu meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, karena rasa nasionalisme dan cinta tanah air sangat diperlukan untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Memupuk rasa nasionalisme generasi muda bisa dilakukan sejak dini, sehingga lambat laun seiring dengan usia, diharapkan rasa nasionalisme tetap bertahan pada diri bangsa Indonesia. Bisa dimulai dari kelompok terdekat, misalnya keluarga, karena dari keluargalah rasa cinta tanah air bisa dilatih sejak dini. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang dari dalam maupun dari luar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Ali Prasdito, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.